Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan mengenai materi fungsi lanjutan dan grafiknya. Jadi, pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai fungsi linier. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Kita bahas dulu mengenai definisi dari fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat adalah fungsi polinom dengan pangkat peubah tertingginya adalah 2. Jadi, namanya juga fungsi kuadrat, berarti nanti pangkat tertingginya adalah 2. Jadi, di mana pangkat itu akan ada di variabel. Oke, perhatikan bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c itu bilangan real dan a itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi ini bisa kita perhatikan bahwa pangkat peubah tertingginya adalah 2. Makanya dia merupakan bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat. Mungkin hal-hal yang perlu kalian ingat itu adalah jadi X itu akan disebut dengan variabel, A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu disebut dengan konstanta. Jadi yang bersama variabel, jadi yang bersama X itu dinamakan dengan koefisien. Dan X ini merupakan variabel dan C itu nanti akan berupa bilangan. Jadi bilangannya itu disebut dengan konstanta. Nah, contoh. Fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3. Jadi dia memiliki, nah kita lihat, dia sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan fungsi kuadrat, di mana ax kuadrat plus bx plus c. Ax kuadrat plus bx plus c. Nah, bisa kita tentukan nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah, ya karena di sini tidak ada nilai, sebenarnya dia bernilai 1. Jadi B-nya adalah nilainya min 1, hati-hati ya. Dan C-nya adalah nilainya 3. Nah, selanjutnya Fx sama dengan 1 min 3x kuadrat. Oke, jadi ini hanya ditulis secara bolak-balik saja. Bisa kalian tulis seperti ini juga. Min 3x kuadrat plus 1. Nah, kita sesuaikan dengan bentuk umumnya. Jadi, A-nya adalah 3. Jadi, A-nya adalah min 3. Maaf, A-nya adalah min 3. B-nya, ya BX-nya dia tidak punya BX. Jadi, tidak punya nilai di B-nya. Makanya B-nya nilainya 0. Dan C, konstanta, itu nilai yang berupa bilangan. Ya, jadi 1. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang C itu sama juga. Jadi kita lihat AX kuadratnya dulu yang ini ya. Berarti A-nya adalah min 2. B-nya adalah, BX-nya adalah 4. Dan C-nya adalah 5. Oke, mudah ya. Nah, untuk yang D sama juga 4X kuadrat min 8. Berarti A-nya adalah 4. B-nya tidak ada alias 0. Dan C-nya itu adalah min 8. Oke, mudah ya. Silakan kalian pahami kembali. Semoga bisa paham. Kita lanjutkan. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Oh ya, sebagai tambahan, jadi kuadrat itu nanti dia akan berupa kurva mulus. Seperti ini ya. Biasanya dia berbentuk parabola.
Nah, sedangkan linier yang kemarin kita pelajari, dia berupa garis lurus. Oke, coba kita perhatikan. Jadi, langkah-langkah dalam menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kalian harus menentukan titik potongnya. Jadi, titik potong yang memotong sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Berarti kalian harus cari tahu dulu syaratnya Y sama dengan 0, baru kalian akan mendapatkan titik potong dari sumbu X. Nah, perhatikan titik potong sumbu X. Ya, ini contoh di gambar, jadi titik potongnya ada di sini ya, dia di sumbu X. Nah, untuk titik potong yang memotong sumbu Y, kebalikannya. Jadi syaratnya X sama dengan 0. Nah, kita lihat titik potong yang memotong sumbu Y, kita lihat sumbu Y. Iya, di sini ya, yang memotong sumbu Y. Di min 6 dia, kalau pada gambar. Nah, untuk selanjutnya, kalian menentukan sumbu simetri. Nah, apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian. Jadi, sumbu simetri, coba kalian perhatikan di gambar, sumbu simetri adalah yang ini, ya. Oke, jadi dia merupakan garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian, jadi di tengah-tengahnya. Jadi kalau kalian bisa membayangkan, misalkan ini adalah lipatan, kita lipat, berarti membagi menjadi dua bagian yang sama, ya. Nah, untuk mencari persamaan sumbu simetri, grafik fungsi Y sama dengan fx ax kuadrat plus bx plus c, itu caranya adalah X. Kenapa X? Karena garisnya adalah memotong di X, ya. Oke, ini adalah garis X namanya. Sama dengan cara mencarinya adalah min B per 2A. Jadi, nanti B-nya dapat di sini ya, di persamaannya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oke, jadi yang selanjutnya kalian harus menentukan titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik, ya. Nah, jadi kita lihat dulu yang mana namanya titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik. Ya, yang ini ya. Oke, ini namanya titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim ya. Nah, untuk mencari titik ini maksudnya Ibu, jadi caranya adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah, ini sama dengan persamaan sumbu simetri karena kenapa? Karena kan dia berada di tengah-tengah juga titik puncaknya ya. Sehingga nilai X-nya akan sama dengan nilai sumbu simetrinya. Sedangkan untuk nilai Y-nya, jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Nah, untuk Y-nya adalah min D per 4A. Apa itu D? Masih ingat? Ya, D itu adalah diskriminan ya. Oke, jadi D itu B kuadrat min 4AC. Jadi D itu bisa kalian tulis B kuadrat min 4AC. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi D itu dibaca diskriminan. Nah, mungkin beberapa hal yang perlu kalian ingat juga. Jadi bila kurvanya, jadi kurva mulusnya atau parabolanya itu mengarah ke atas, berarti dia memiliki titik balik yang minimum karena dia berada di bawah. Nah, sedangkan bila kurva mulus atau parabolanya itu menghadap ke bawah, berarti dia memiliki titik maksimum, dia berada di sini ya. Titik maksimum. Biasanya kita bisa menentukan apakah dia kurva mulus yang mengarah ke atas atau mengarah ke bawah dilihat dari nilai A-nya. Nah, jadi bila dia mengarah ke atas, pasti A-nya itu lebih dari 0.
Sedangkan bila dia mengarah ke bawah, A-nya kurang dari 0. Ya, misalkan min 1, min 2, biasanya min 2x kuadrat. Itu pasti dia nanti ketika digambarkan kurvanya akan mengarah ke bawah. Mungkin Ibu bisa tambahkan ini parabola atau kurva mulus. Kurva mulus ya. Ini menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita ke contoh. Jadi, diketahui persamaan fungsi kuadrat f(x) sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 dengan df. Jadi, domain, ingat ya, domain dari f atau daerah asal dari f itu x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan min 2. X elemen bilangan real. Nah, kalian disuruh menentukan yang pertama, tentukan titik potong. Selanjutnya, menentukan persamaan sumbu simetri, menentukan titik balik, lalu menggambarkan sketsanya. Oke, jadi kita jawab dulu. Ya, Ibu tulis di sini. Jawab. Yang pertama, kalian adalah menentukan titik potongnya. Berarti Ibu akan menentukan titik potong yang pertama. Ibu singkat saja tik pot sumbu X saja deh, sumbu X dulu, sumbu X, di mana syaratnya adalah Y sama dengan 0. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalau tik pot sumbu Y, ya syaratnya X sama dengan 0. Nah, kita lihat fungsi kuadratnya itu adalah fx. Fx itu kan sama dengan Y ya, sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, karena kita mencari titik potong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Sehingga Y di sini kita ganti 0. 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, bagaimana mencari nilai X? Ya, kita faktorkan ya. Ingat ya, pemfaktoran seperti yang Ibu jelaskan di semester 1. Oke, ini min X ya. Ibu tidak bahas lagi pemfaktorannya. Ini X. Ya, ini min 1. Ini min 3. Oke. Sehingga X-nya, X yang didapat adalah min 1 atau ya, jadi ini adalah disjungsi lambang atau ya di dalam matematika. Jadi nanti kalian pelajari itu di logika matematika ya. Jadi X sama dengan 3. Nah, jadi titiknya, jadi karena X-nya min 1 sehingga X min 1, Y-nya adalah 0. Atau X-nya 3, Y-nya juga 0. Seperti itu. Nah, kita ketemu nih titik potong sumbu X-nya. Selanjutnya, kita mencari titik potong sumbu Y. Titik pot sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0 syaratnya ya. Sehingga, Ibu langsung saja nih, Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Y sama dengan min X-nya kita ganti 0. Min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 3. Jadi Y-nya adalah ini 0, 0, dan sisanya adalah 3. Sehingga titiknya menjadi X-nya dulu. X-nya 0, Y-nya 3.
Oke, itu dia titik potong sumbu Y. Selanjutnya kita mencari persamaan sumbu simetrinya ya. Persamaan atau Ibu singkat saja persamaan sumbu simetri. Oke, bagaimana rumusnya? Ya, X sama dengan min B per 2A. Tapi kita tentukan dulu nilai-nilai A-nya. A-nya itu adalah, kita lihat di sini. A-nya adalah, kita ambil di sini ya, ingat. AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga nilai A adalah min 1. Ya, ingat ada minnya. A min 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Sehingga untuk persamaan sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A. Sehingga bisa kita tulis min B-nya adalah 2 per 2 kali A-nya adalah min 1. Sehingga ini min 2 per 2 kali min 1 min 2. Hasilnya adalah 1. Maka sumbu simetrinya membagi di X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita tentukan titik baliknya atau titik puncaknya ya. Titik puncak ya TP Ibu gituin aja. TP-nya itu sama dengan, masih ingat rumusnya? Min B per 2A ya sama dengan sumbu simetrinya, koma min D per 4A. Atau bisa kita tulis min B per 2A, koma min D-nya kan B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC per 4A. Oke. Selanjutnya, min B per 2A-nya Ibu tidak cari lagi ya, karena dia sudah sama. Berarti 1, min B kuadrat. Jadi B itu kan 2 ya. 2 kuadrat itu nilainya adalah 4 min 4 kali A-nya adalah min 1. C-nya adalah 3 per 4 kali min 1. Ya. Selanjutnya Ibu garis saja ya. Ya, ini bolehlah digaris. Ya. Selanjutnya, jadi TP-nya itu sama dengan 1, min ya 4 kali min 1 min 4 kali 3 min 12. 4 min 12 itu adalah 4 plus 12 jadinya ya, per min 4. Oke, sama dengan 1, min 16 per min 4. Oke, sehingga titiknya menjadi 1, min 16 min 4. Ya, gitu jadinya ya. Jadi, atau 16 dibagi min 4, min ketemu min plus 1,4. Nah, inilah titik puncaknya. Oke, berarti yang terakhir adalah kita menggambarkan sketsa grafiknya ya. Oke, karena sketsa, jadi kita gambar saja. Ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y. Oke. Nah, kita lihat titik-titik
yang pertama adalah titik potong. Yang kita dapatkan adalah titik potong sumbu X di mana min 1,0. Berarti X-nya min 1. Berarti di sini ya, perkiraan saja. Min 1,0 berarti di sini, memotong nanti. Selanjutnya 3,0, berarti X-nya 3. 1, 2, 3. Berarti 3,0 memotong di sini ya. Selanjutnya titik potong sumbu Y yaitu 0,3. Berarti X-nya 0, Y-nya 3 ya. Ya, di sini. Oke, berarti 0,3 di sini perpotongannya untuk titik potong sumbu Y. Selanjutnya kita tentukan persamaan sumbu simetrinya. Jadi persamaan sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Berarti di sini ya. Oke. Nah, untuk sumbu simetri kita tarik garis putus-putus. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk titik puncaknya itu adalah 1,4. X-nya 1, ya, berarti X-nya di sini 1, Y-nya adalah 4, berarti di sini perkiraan. Pertemuannya 1,4, berarti di sini titik puncaknya. Oke, setelah itu kita tarik garis, ya. Kita tarik garis menghubungkan titik-titik potongnya. Jadi tarik garis berupa kurva mulus. Nah, karena ini titik puncaknya, kita turun ke bawah. Oke, ini agak mereng ya. Jadi nanti kalian bisa gambar lebih rapi lagi. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa domainnya itu adalah X lebih besar sama dengan min 2. Sehingga sebenarnya mungkin di sini ada min 2-nya. Ya, lebih besar sama dengan. Artinya kalau ada tanda sama dengan, bulatannya penuh atau tidak penuh? Ya, penuh ya. Berarti di sini bulatannya penuh. Lebih besar sama dengan min 2 berarti tidak terbatas. Sehingga ini berupa tanda panah. Oke, inilah gambar dari grafik fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bila A-nya kurang dari 0, maka kurva mulus atau parabolanya menghadap ke bawah. Ini kan kurang dari 0. A-nya adalah nilainya min 1. Tapi bila A-nya lebih dari 0, maka kurva mulus atau parabolanya menghadap ke atas. Seperti itu. Oke, semoga dipahami. Bila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Cantumkan di kolom komentar. Selanjutnya, kita menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi kuadrat. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik berikut. Nah, kita lihat nih. Kurva mulus atau parabolanya itu menghadap ke bawah. Pasti A-nya itu nilainya adalah kurang dari 0. Oke, jadi untuk pertama kali kita menentukan daerah asalnya. Nah, caranya ingat bahwa daerah asal itu identik dengan X ya. Identik dengan X dan daerah hasil itu identik dengan Y-nya. Oke. Nah, dari gambar terlihat nilai X paling kiri adalah 1. Nah, kita lihat nih. Oke, ini adalah 1. Ya.
dan 1, min 4 berlubang. Jadi karena dia berlubang berarti tidak ada tanda sama dengannya. Sehingga X-nya pasti lebih dari 1. Berarti selanjutnya ke kanan lebih dari 1. Karena dia tidak berlubang makanya tandanya lebih dari. Tapi kalau berlubang tandanya lebih dari sama dengan. Oke, jadi nilai X paling kanan adalah X sama dengan 6. Oke, kita lihat X-nya. Ini ya. Dan titik ujungnya adalah 6, min 9 tidak berlubang ya. Tidak bulat penuh dia, sehingga X-nya itu kurang dari sama dengan 6. Ya, karena berhentinya di 6 pasti batasnya adalah lebih dari 1, kurang dari sama dengan 6. Sehingga daerah asalnya kita bisa tulis X sedemikian hingga X-nya itu lebih dari 1, kurang dari sama dengan 6. Dan X elemen bilangan real, seperti itu. Mudah ya? Nah, untuk menentukan daerah hasil, kita lihat nilai Y. Nilai Y terendah adalah nilai Y sama dengan min 9. Oke, kita lihat Y-nya. Min 9 yang terendah. Oke, dan titik ujung 6, min 9 tidak berlubang, sehingga Y-nya lebih dari sama dengan min 9. Ya, lebih dari sama dengan min 9, berarti semakin ke atas dia ya. Dan nilai Y tertinggi adalah 0. Ya, di sini ya. Nilai Y tertinggi adalah 0, dan titiknya adalah 3,0 pada grafik, sehingga Y itu kurang dari sama dengan 0. Ya, karena dia kurang dari sama dengan 0, sehingga daerah hasilnya akan menjadi Y itu lebih besar sama dengan min 9 dan kurang dari sama dengan 0, di mana Y itu elemen bilangan real. Seperti itu. Ya, jadi itu daerah hasilnya. Semoga dipahami. Oke, selanjutnya kita menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi dalam persamaan grafik fungsi kuadrat ini ada beberapa macam jenis. Jadi, pertama itu yang mengenai persamaan grafik yang melalui 3 titik. Nah, jadi kalau kalian bertemu dengan 3 titik, jadi diberikan 3 titik, selanjutnya kalian disuruh membuat persamaan grafiknya. Itu persamaan grafiknya akan menjadi seperti biasa, Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, caranya kalian harus substitusikan dulu. Jadi A, X1, Y1, B, X2, Y2, dan C, X3, Y3. Ke persamaan fungsi kuadrat, Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti X-nya diganti X1, Y-nya juga diganti Y1, begitu seterusnya ya. Nah, selanjutnya mencari nilai A, B, dan C menggunakan metode eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi, dan substitusi atau metode Cramer. Ya, jadi seperti pembelajaran SPLTV yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, jadi di semester 1. Nah, selanjutnya mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi setelah kalian melakukan cara eliminasi substitusi, kalian akan mendapatkan nilai A, B, dan C. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai A, B, C, kalian substitusikan ke persamaan grafik fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya persamaan grafik yang memotong sumbu X di titik A, jadi X1,0 dan B X2,0. Jadi ada titiknya, mungkin nanti misalkan 2,0 dan 3,0, misalkan seperti itu ya.
Nah, bila kalian ketemu soal seperti itu, maka penyelesaiannya, jadi persamaannya akan menjadi Y sama dengan Fx sama dengan Ax min X1 dikalikan dengan X min X2. Jadi untuk caranya, jadi kalian harus cari dulu nilai A dengan mensubstitusikan titik C X3, Y3. Sehingga diperoleh persamaan Y3 sama dengan A X3 min X1 dikalikan dengan X3 min X2. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya baru kalian substitusikan nilai A ke dalam persamaannya. Persamaan ini kan karena persamaannya seperti ini, sehingga diperolehlah persamaan grafik fungsi kuadrat. Bila diberikan persamaan grafik yang menyinggung sumbu X di titik A, X1, 0 dan melalui titik B, X2, Y2. Nah, jadi persamaan grafiknya itu menjadi Y sama dengan Fx sama dengan Ax min X1 pangkat 2. Nah, untuk caranya, pertama kalian harus mencari nilai A dengan mensubstitusikan B, X2, Y2 ke persamaan Y, Fx sama dengan Ax min X1 kuadrat. Sehingga diperoleh persamaan Y2 sama dengan Ax2 min X1 kuadrat. Nah, selanjutnya baru kalian mensubstitusikan nilai A ke dalam persamaan ini ya. Sehingga diperolehlah persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk yang terakhir, jadi bila kalian diberikan persamaan grafik yang mempunyai titik balik XP, YP dan melalui titik A, X1, Y1, maka persamaannya itu menjadi AX min XP kuadrat plus YP. Nah, caranya kalian harus cari dulu nilai A dengan mensubstitusikan titik A, X1, Y1 ke persamaan Y, Fx sama dengan Ax min XP kuadrat plus YP. Sehingga diperoleh persamaan Y1 sama dengan Ax1 min XP kuadrat plus YP. Selanjutnya, baru kalian mensubstitusikan nilai A ke dalam persamaan yang sesuai dengan ini ya, sehingga diperolehlah persamaan grafik fungsi kuadrat. Jadi hampir sama caranya seperti yang di atas ya. Oke, kita ke contoh saja agar kalian tidak pusing ya. Ya. Contohnya, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 2,0 dan B min 3,0 serta melalui titik C 0,3. Berarti kita menggunakan cara yang mana nih? 1, 2, 3, 4? Ya, coba kita lihat. Berarti dia memotong sumbu X di titik A 2,0 dan B 3,0 serta melalui titik C 0,3. Oke, kita lihat. Nah, kalau ini memang sudah jelas ya, tidak karena tidak melalui 3 titik tadi. Nah, oke, bila yang ini coba kita lihat. Ya, jelas. Ini dia ya, karena titiknya itu adalah 2,0, min 3,0 dan 0,3 ya. Berarti persamaan grafiknya itu adalah Y sama dengan Fx Ax min X1 kali X min X2. Nah, kita cari dulu nilainya. Nilai A-nya dengan mensubstitusikan C-nya. Oke. Oke, kita jawab dulu. Jawab. Ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumusnya itu adalah Y sama dengan Fx A
X min X1 dikalikan dengan X min X2. Ya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Ya, ini X3, ini Y3. Nah, A-nya masih belum tahu ya. A, X-nya tetap X min X1-nya adalah 2 dikali dengan X min X2-nya adalah min 3. Sehingga A-nya itu adalah X min 2, X plus 3. Oke, nah karena kita sudah dapat persamaan seperti ini, karena ini melalui titik C, berarti kita tulis melalui titik C. C-nya adalah 0,3. Maka, ya, jadi YC ya, kenapa YC? Karena titik C, YC sama dengan FXC. Nah, sama juga Y sama dengan Fx. Nah, sekarang karena kita membicarakan titik C-nya ini, berarti YC sama dengan Fxc. Nah, Y-nya, jadi YC pada ini kan kita sudah ketahui. Jadi, kita gunakan saja dulu ini YC sama dengan Fxc itu diambil dari persamaan yang kita sudah dapat. Jadi, A X min 2 X plus 3. Nah, sehingga Y di sini kan adalah Y-nya C. Berarti 3 sama dengan A, X-nya di sini, jadi X-nya C, itu adalah nilainya 0. 0 min 2. 0 plus 3. Sehingga 3 sama dengan A, 0 min 2 min 2, ya, dikalikan dengan min 2, dikalikan dengan 3. Jadi 3 sama dengan min 2 kali 3 min 6 kali A min 6A. Sehingga A sama dengan 3 per min 6. Atau bisa kita tulis min 1 per 2. Jadi A adalah min 1 per 2. Nah, selanjutnya baru kita substitusikan karena kita sudah mendapat nilai A-nya. Substitusi kemana? Ya, ke persamaan ini lagi ya. Sehingga Y sama dengan Fx. Ya, Ibu tulis dulu A, X min 2, X plus 3. Nah, A-nya adalah min setengah X min 2, X plus 3. Oke, kita buka kurungnya. Berarti min setengah tetap X kuadrat plus 3X min 2X plus X min 2 plus, min 2 plus 3 min 6. Oke, inilah persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 2,0 dan B min 3,0 serta melalui titik C 0,3. Ya, semoga bisa kalian pahami ya. Selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana aplikasi dari fungsi kuadrat. Oke, kita langsung ke contoh. Jadi Pak Andi berencana memagari halaman belakang rumahnya menggunakan kawat ram sepanjang 60 meter. Jadi halaman berbentuk persegi panjang.
Jika sisi halaman yang menempel dengan rumah tidak dipagari, berapa luas halaman terbesar yang dapat dipagari? Oke, jadi mungkin kita gambarkan dulu ya. Ya, dikatakan bahwa halaman itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Dan sisi halaman yang menempel dengan rumah tidak dipagari, berarti ada salah satu sisi yang menempel. Jadi di sini ya, jadi ini anggap saja dia tembok. Ya, tembok. Ya, dia tidak dipagari. Jadi sisanya itu yang dipagari. Jadi ini yang dilapisi kawat ya. Oke. Nah, jadi katanya Pak Andi itu menggunakan kawat ram sepanjang 60 meter. Jadi berapa sih luas halaman terbesar yang dapat dipagari? Oke, jadi kita lihat, kita misalkan, jadi ini kan panjangnya. Ya, ini panjang, ini lebarnya. Mungkin Ibu mau misalkan dulu. Misalkan itu panjangnya adalah X ya. Kenapa X? Agar nanti kita mudah dalam mensubstitusi atau mencari nilai X-nya ya. Jadi panjangnya X, lebarnya biarkan saja L ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa panjang kawatnya itu adalah 60 meter persegi. Berarti kita hitung saja dulu keliling-keliling yang dilapisi kawat ini ya. Nah, jadi mungkin Ibu tulis di sini. Jadi panjang kawat itu kan 60 meter. Nah, seperti itu. Jadi panjang ini kan kita misalkan X, berarti 2X ditambah dengan 1L atau 2X tambah L itu sama dengan 60. Sehingga L itu adalah 60 dikurangi dengan 2X. Oke, kita dapat persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita mencari luas halamannya. Jadi luas halaman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luasnya itu halaman itu berbentuk persegi panjang. Nah, jadi luas halaman atau bisa kita tulis LX ya, sama dengan X, karena Ibu udah misalin panjangnya X dikali dengan lebar. Jadi panjang kali lebar, sehingga kita bisa substitusikan L di sini. Jadi X dikalikan dengan 60 dikurangi dengan 2X. Sehingga kalikan ya, X dikalikan dengan 60, 60X. X dikalikan dengan min 2X, min 2X kuadrat. Atau kalau kalian ingin X kuadratnya di depan boleh, sehingga min 2X kuadrat plus 60X, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa luas ini, jadi luas ini berupa fungsi kuadrat. Kenapa? Nah, bisa kita lihat nih, kita mendapatkan Lx-nya adalah min 2x kuadrat plus 60x. Coba tulis ini, Lx sama dengan min 2x kuadrat
plus 60x. Sehingga A-nya adalah berapa? Ingat ya, AX kuadrat min 2, B-nya adalah 60. C-nya tidak ada ya, C-nya adalah sama dengan 0. Nah, sehingga seperti yang kita ketahui bahwa luas halaman terbesar itu sama dengan ordinat titik balik. Jadi, panjang dari titik baliknya, ordinatnya ya. Atau bisa kita bilang Y-nya ya. Nah, sehingga kita bisa bikin, jadi kita tahu bahwa titik balik atau titik puncak itu kan ada X dan ada Y. Oke, kita cari dulu X-nya, di mana X itu adalah, gimana rumusnya? Min B per 2A. Sehingga min B-nya adalah 60 per 2 kali min 2. Nah, min 60 per 2 kali min 2, min 4. 60 bagi min 60 bagi min 4 ya. Hasilnya adalah 15. Oke. Nah, maka bisa kita cari bahwa Y-nya itu adalah Lx ya. Sehingga kita tulis min 2x kuadrat plus 60x. Jadi L, X-nya kita tahu bahwa kita tinggal substitusikan L 15 sama dengan min 2 kali dengan 15 kuadrat plus 60 kali dengan 15. Sehingga hasilnya adalah min 2 kali 15 kuadrat ya. 15 dikuadratkan dulu dikalikan dengan min 2. Hasilnya adalah ya min 450 ditambah dengan 900. Jadi hasilnya adalah 450 meter persegi. Inilah luas halaman terbesar yang dapat dipagari. Oke, silakan bila ada pertanyaan, silakan dicantumkan. Semoga kalian paham ya. Jadi tadi penjelasan Ibu mengenai fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jadi bila suka dengan video ini, jangan lupa di like dan ingat di subscribe juga, agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap ingat jaga kesehatan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.